Bulan September, habis buat apa aja nih budgetnya nih? Untuk transport kah? Atau untuk misalnya ada meeting-meeting keluar kah? Suka ada yang bandel nih. Budget controlling di finance gitu ya. Dapatnya berapa sih per bulan gitu? Hai Workers, gak kerasa Workerspedia giveaway udah batch keempat nih. Gimana, udah kebagian belum batch pertama sampai ketiga kita? Kalau belum, Workerspedia masih bagi-bagi giveaway dengan hadiah jutaan rupiah tiap bulannya. Caranya, kamu cukup tonton konten-konten Workerspedia. Untuk giveaway minggu ini, kamu cukup jawab pertanyaan yang akan aku sebutkan. Tonton kontennya sampai habis ya. Aduh, nih si Acit mana sih? Katanya mau nih ngajak ngobrol. Telepon gak bisa lagi. Workers, kebetulan hari ini gue mau ketemu sama temen gue namanya Acit. Tapi dia belum dateng nih, gue telepon juga nggak bisa. Gimana kalau misalnya kita masuk duluan, kita pesen kopi duluan ya? Oke. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, hari ini gue mau ketemu sama temen gue, ngobrol-ngobrol sama si Acit, tapi dia belum datang juga nih sampai sekarang. Jadi sekarang gue dulu nih ya yang buka nih. Hai, tuh kan. Akhirnya datang juga. Akhirnya datang juga bawa makanan. Iya, gue tahu banget lo suka saus sambal. Bener. Nah, Thank you banget ya. Gue maafin nih, soalnya tapi gue makanan nggak apa-apa. Makanan. Nah, kali ini gue udah sama Rana nih. Rana, Tahta, dan apa lah ya? Lupa ya gue. Jadi gue memang janjian sama Rana, sorry banget ya, gue telat. Gue hari ini pengen ngobrolin tentang pekerjaannya Rana. Workers, mungkin Rana ini adalah seorang budgeting control ya? Yes, khususnya di bagian finance, lebih lengkapnya lagi di budget controlling. Yes. Sebetulnya pekerjaan budgeting controlling itu apa sih? Oke, jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu kan pasti ada budgetingnya kan untuk keuangan perusahaan itu sendiri kan. Nah, tugas gue as a budget controlling itu sebenarnya menjadi garda terdepan untuk budget si perusahaan itu sendiri. Jadi kan setiap bulan nih pasti ada budgetnya kan. Yes. Bulan September kemarin nih, budget untuk bulan September turun gitu kan. Nah, dari budget itu sendiri kan nanti dibagi-bagi lagi nih, di Acit. Dipecah-pecah lagi nih untuk yang di kantor pusat dan di cabang. Nah, kebetulan perusahaan gue ini itu ada di seluruh Indonesia nih, ya kan, cabang-cabangnya. Nah, dari si budget controlling pusat ini itu nanti dibagi lagi nih untuk yang di daerah-daerah kan. Nah, tugas gue as a budget controlling itu yang memecah-mecah budget tadi nih. Misalnya untuk di wilayah Jawa Tengah itu budget untuk bulan September berapa. Nah, nanti dari pemetaan budget itu kan udah pasti udah di tetapkan kan nominalnya. Nah, nanti tetap dari pengeluaran setiap bulan itu, dari setiap kantor itu mereka selalu report ke gue. Misalnya bulan September habis buat apa aja nih budgetnya nih? Untuk transport kah? Atau untuk misalnya ada meeting-meeting keluar kah? Nah, itu mereka dari setiap kantor itu report ke gue. Nanti gue cek nih berkasnya sesuai gak gitu. Terus juga ada kecurangan gak nih? Kan gitu biasanya ya. Suka ada yang bandel nih. Workers, jadi kalau gue lihat ya dari ceritanya Rana yang baru sekejap, kayaknya hidupnya dia tuh berat banget gitu ya. Apakah seribet itu atau gimana setelah lu jalanin ini sekarang? Setelah gue ngejalanin sih emang seribet itu? Yes, ya.
dan butuh ketelitian sih. Oke. Dan butuh tanggung jawab yang besar ya, karena kan karena itu terkait sama budget ya, betul. hal yang sensitif ya. Hal yang sensitif. Jadi kalau misalnya istilahnya kan gue garda terdepan nih, kalau ada di gue nya salah tuh, waduh itu beban banget tuh. Tapi selama gue ngejalanin sih sebenarnya fun-fun aja sih, karena menurut gue ini adalah pengalaman kerja yang baru untuk gue ya. Terus juga secara nggak langsung mengasah skill gue nih untuk lebih teliti, lebih bertanggung jawab. Ya. Nah, sebetulnya workers yang gue tertarik dari Rana nih, gue kenal sama Rana memang belum lama, tapi gue tahu Rana itu sebetulnya bidangnya itu bukan di finance, benar ya Rana ya? Betul. Jadi yang gue tahu nih Rana kuliahnya itu jurusannya hubungan internasional ya Rana? Betul. Nah, itu yang pengen gue tahu sebetulnya kenapa lu bisa akhirnya mental ke pekerjaan yang nggak sesuai dengan bidang kuliah lo? Oke, sebenarnya ya namanya juga fresh graduate ya guys. Gue udah apply ke beberapa tempat. Nah, datanglah satu opportunity ini datang ke gue gitu kan, dengan melihat pengalaman gue dan mereka tertarik. Terus juga untuk untuk salary-nya oke, gitu kan. Jadi ya why not sih, karena menurut gue untuk di bagian finance ini kalau misalnya dikorelasiin sama jurusan kuliah gue sebenarnya ya emang kalau dari finance ke HI emang kayaknya jauh ya. Tapi setelah gue menjalani sih sebenarnya justru skill gue kepake. Dari yang anak HI kan gue belajar analisis segala macem kan, ketelitian gue itu dipakai. Nah, pertanyaan gue juga gimana sih lu ngejalanin awal-awal pekerjaan lu? Karena itu kan biasanya balik lagi lu sebetulnya nggak punya background di bidang itu dan belum pernah sama sekali ya. Ketika lu nyemplung di situ dan ibaratnya orang kalau dicemplungin kolam renang ya mau nggak mau lu harus berenang. Nah, lu gimana tuh? Apa yang lu lakukan pertama kali? Oke, untuk yang pertanyaan pertama, kalau untuk analisa itu, misalnya gue ngecek berkas budget gitu ya. Misalnya budgeting untuk transport gitu kan, misalnya BBM. Untuk di budget controlling ini, gue tuh juga harus make sure nih, ini bener gak? Misalnya kayak isinya bersekian gak, terus gue harus ngecek kilometernya juga sesuai atau enggak, tanggalnya segala macam gitu. Itu guys, ini kayaknya kalau buat calonnya Rana ini harus hati-hati semuanya dicekin. Pertanyaan kedua, di awal ya namanya juga baru masuk ke terjun dunia kerja ya, dari anak-anak kuliah kan, itu pasti adalah rasa-rasa beratnya lah gitu kan. Ditambah lagi, gue sebenarnya nggak terlalu suka matematika, makanya gue masuk HI. Terus ternyata pas di kerja gue terjun ke finance yang benar-benar harus teliti soal angka gitu kan. Jadinya ya itu sih agak beratnya, mungkin kayak gue harus memperdalam itu ya, hitung-hitungan gue lagi gitu kan. Tapi setelah dijalanin sih gue nyaman-nyaman aja kok ternyata gitu. Emang kadang-kadang setelah dijalanin ujungnya nyaman-nyaman aja kok. Bener, jadi jalanin aja guys. Jalanin aja kan. Ya, kalau pekerjaan gitu ya, ketika when opportunity comes ya lo ikut aja dan kita lihat aja ya selanjutnya seperti apa. Itu workers, jadi kalian tuh jangan terlalu pikir-pikir lah kerjaan lah. Ya, yang penting ada pekerjaan, ada kesempatan, kerjain dulu daripada lu nggak ngapa-ngapain ya sih. Dan kalau emang salary-nya oke, ya why not sih? Oke, nah itu ngomongin itu lagi. Tadi kan lu udah bilang ya, salary yang sebelumnya nggak menarik nih. Budget controlling di finance gitu ya. Dapatnya berapa sih per bulan gitu? Saya range-nya aja lah, lu nggak harus ngomong exactnya, karena ntar lu dikejar petugas pajak. Kalau ngomong. Aduh. Karena gue masih fresh graduate gitu kan, ya menurut gue ini oke banget lah. Nah, kalau misalnya jenjang karirnya sebagai seorang budget controlling itu seperti apa, dan mungkin ini pekerjaan yang jenjang karirnya bagus nggak sih? Mungkin di perusahaan lain beda ya. Kalau di perusahaan gue sendiri yang gue lihat untuk jenjang karirnya sih kayaknya kalau untuk naik promosi cepet gitu kayaknya sih tidak secepat itu ya, gitu kan. Karena mau gimana pun kan gue kan termasuk back office tuh sebenarnya kan. Walaupun gue support lah ya. Support si keuangan perusahaan itu sendiri kan. Dan gue juga nggak sendiri nih, gue setim nih, gue berempat gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih
ya nggak secepat itulah, tapi ya tetap ada kesempatan lah gitu untuk naik ya. gitu. Boleh lu ceritain nggak sih daily activity lu di kantor sebagai seorang budget controlling tuh biasanya seperti apa? Oke, ya gue masih kerja jam 8, 8 to 5 guys. 8 to 5 ya. Terus kalau di perusahaan gue budget itu turun di awal bulan. Di awal bulan. Gitu. Nah itu udah pasti awal bulan tuh kayak rush hour banget tuh. Bener-bener dari pagi sampai sore itu gue udah mantengin aja di depan layar tuh. Gue ngecekin berkas itu bisa sampai kayak 100 berkas, 80, 90, 100 berkas tuh ada. Terus, nah itu kalau awal bulan, kalau udah ke tengah bulan sampai akhir bulan, itu biasanya udah mulai agak santai, karena kan budgetnya udah pada mulai dipakai di awal kan, udah pada reimburse apa segala macam gitu. Kalau lo bilang agak santai, terus bos lo lihat, lo pasti akan ditambahin kerjaan bentar lo di tengah-tengah bulan. Untuk orang teman-teman workers yang pengen terjun di dunia lo, kira-kira basic skill atau mungkin attitude apa sih yang harus dimiliki seorang budget controlling? Kalau menurut gue sih itu sih ketelitian. Ketelitian ya? Yes, ketelitian karena balik lagi ini soal uang ya dan angka, terus juga tanggung jawab ya, karena mau gimana pun gue garda terdepan nih yang jagain budget perusahaan gue nih ya kan, harus mendekatkan diri ke kantor-kantor cabang gitu ya? Karena selama yang gue jalanin dengan gue dekat sama beberapa pegawai di kantor-kantor cabang di luar Jabodetabek ya, itu mereka jadi agak lebih terbuka soal budgetnya gitu. Lu pernah gak sih punya masalah dengan hal-hal yang lu urusin? Seperti apa yang paling besar gitu masalah lu? Salah satunya itu karena banyak terlalu banyak regulasi dari perusahaan itu gue sendiri gitu. Jadi kayak misalnya budget dari pusat, terus untuk di salah satu cabang gitu kan. Memang lewat gue, cuman sebelum gue cek dan approve, itu memang ada beberapa budget yang harus melewati, ya istilahnya kayak melewati atas dulu lah gitu kan. Nah menurut gue pribadi terlalu banyak regulasi, terlalu banyak orang-orangnya sih, jadi harus sendiri gitu. Iya, jadi kelamaan nih harus nunggu approve dari sini dulu, abis dari sini nanti turun lagi ke komisaris mana, turun lagi ke sini kayak gitu sih. Jadinya ada miskom antara gue si budget controlling sama kantor cabangnya. Nah workers, tadi obrolan gue sama Rana udah cukup panjang nih. Mungkin punchline-nya terakhir dari gue lihat kesibukannya dia di dunia pekerjaan dan lain-lain. Lu masih ada waktu buat memikirkan masa depan? Masa depannya yang mana nih? Nanti kita kasih tahu juga IG-nya Rana. Kalau kira-kira dia posting yang galau-galau, saatnya lo masuk. Aduh, pahlawan. Oke workers, mungkin segitu dulu ya obrolan gue sama Rana. Jangan lupa di bawah di kolom komentar kalau kalian masih mau tahu tentang apa sih pekerjaan Rana yang lebih detail. Terus mungkin kalian juga pengen tahu dunia finance seperti apa yang terkait sama pekerjaannya Rana ya. Kalian bisa tulis di komen, siapa tahu kita bisa gue bisa ajak Rana lagi untuk ngobrol-ngobrol seperti ini gitu. Boleh. Mungkin Rana juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap dari Rana. Boleh. Ran ya? Ya. Oke workers, gitu aja obrolan kita. Langsung dapat kerja di Workers Media. Bye. Ya kita lanjut. Iya boleh nih, gue lapar banget nih, nungguin tadi nih. Nah, udah nonton kan? Sekarang saatnya aku sebutkan pertanyaannya. Apa sih modal utama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang budget controller? Udah nonton kan? Pasti tahu dong jawabannya. Cara ikutan kuisnya, kamu cukup jawab di kolom komentar di bawah. Periode kuis ini berlangsung dari tanggal 29 September hingga 6 Oktober 2023. Jangan lupa ikutan ya workers!